sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ijma'an nasu ala annahu imamun fil hadithi mawthuqun bi sidqi riwayatihi. Ittafaqu ala dhalika syuyukhuhu wa aqranuhu wa man ata ba'dahum, hatta qala ba'duhum as-sahhu hadithin ma yarwihi Malikun an Nafi' an Ibni Umar. Wa ajma'an nasu, dan orang-orang sepakat bahwasannya Imam Malik imamun fil hadis adalah imam, pemimpin atau pemuka dalam bidang hadis, mautsukun bi sidqi riwayatihi, yang sangat terpercaya dalam benarnya periwayatan Imam Malik. Ittafaqu ala dzalika syuyukhuhu wa aqranuhu, sepakat atas kemasyhuran atau atas keahliannya di bidang hadis, syuyukhuhu wa aqranuhu, guru-gurunya Imam Malik dan juga kroni-kroni atau teman-temannya Imam Malik, wa man ata ba'dahum, dan orang yang datang setelahnya. Hatta qala ba'duhum, sehingga berkata sebagian dari aqran, as-sahhu haditsin ma yarwihi Malikun an Nafi', hadis yang paling sahih adalah yang Imam Malik meriwayatkannya an Nafi', dari Imam Nafi' an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Kemudian apa? Kemudian Tumma Malik meriwayatkan Imam Malik an Zuhri, dari Az-Zuhri an Salim, dari Salim an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Tumma Malik an Abi Zanad, kemudian Imam Malik dari Abi Zanad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Imam Malik itu punya kitab hadis namanya Muwatta, saudara. Muwatta. Dalam Muwatta ini memang ada yang musnad. Musnad itu maksudnya sambung terus. Tapi ada juga yang mursal. Mursal itu ada yang terputus. Nah, ini ada yang musnad ini, yang sahih dan pasti sambung. Ini orang-orang guru-gurunya Imam Malik dan juga sahabat-sahabatnya Imam Malik ini sampai mengatakan Imam Malik ahli dalam bidang hadis. Dan periwayatan yang paling sahih, yang pertama, yang paling sahih, yang paling valid dari periwayatan Imam Malik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' langsung dari Ibnu Umar. Jadi Imam Nafi' tabi'in. Nah, dari sini Imam Malik adalah atba'ut tabi'in. Ini yang pertama. Yang kedua, yang nomor dua, yang paling sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari siapa? Imam Malik menerima dari siapa? Imam Malik menerima dari Az-Zuhri. Az-Zuhri itu nama lakopnya Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang kemarin sempat saya singgung, yang pertama kali membukukan hadis. Ini gurunya Imam Malik juga. Imam Malik dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian dari Salim, dari Ibnu Umar. Jadi ada lebih panjang mata rantainya. Biasanya kalau seperti ini Imam Malik menyebutkan haddatsana, atau aku menerima hadis dari Zuhri. Zuhri dari siapa? Zuhri dari Salim, Salim dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah langsung. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang paling sahih dari periwayatan Imam Malik dari Abi Zanad. Abi Zanad dari siapa? Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Ada dua sahabat di sini yang merupakan sahabat yang musnid atau sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah, yang ada dalam periwayatan Imam Malik, yaitu
sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah. Memang beliau Imam Malik ini ahli dalam bidang hadis, terkenal ahlul hadis, terkenal imam hadis. Tapi bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis, beliau juga mufti, artinya bisa mengambil atau istimbat hukum dari hadis. Kalau orang-orang setelahnya hanya mengumpulkan hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ini juga hanya mengumpulkan, nggak bisa mengambil hukum dari hadis, sehingga juga nggak punya mazhab. Mazhabnya apa? Ikut, nggak menciptakan mazhab. Maksudnya nggak punya mazhab, nggak menciptakan mazhab. Imam Bukhari, Imam Muslim ini ngikut mazhabnya kepada salah satu dari 4 imam ini. Karena memang 4 imam ini selain ahli hadis juga ahli fikih atau ahli fatwa, yang bisa mengambil hadis, mengambil hukum-hukum yang ada, yang terkandung dalam hadis. Dan memang tidak mudah, saudara. Pengetahuan bahasa Arab, kemampuan bahasa Arabnya harus ada, harus bisa. Kemudian balaghah, belum juga usul fikih, ini harus benar-benar matang, dan nggak akan bisa, sulit sekali. Oleh karenanya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sudah divalidasi atau sudah diteliti oleh para kiai atau ulama NU, ya harus bermazhab. Bagaimanapun sampai botak juga nggak bakal bisa bikin mazhab sendiri, nggak bakal bisa. Apalagi jaraknya udah jauh banget, kita udah tahun 1400. Terus bagaimana? Harus dan wajib bermazhab. Nah, mazhab yang sudah diteliti oleh ulama NU, dan ini merupakan mazhab yang paling besar sampai sekarang di dunia, yang 4 itu. Boleh mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, atau mazhab muridnya Imam Malik yaitu Imam Syafi'i, atau mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikutin itu aja. Jadi bermazhab itu harus. Kalau tidak bermazhab nggak bakal bisa, nggak bakal ketemu. Susah kita nyari ayat tentang wudhu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu kalau disebut anggota wudhu cuma 3. Muka, tangan, 4. Ya, pala, kaki ya. Iya, cuma 4. Padahal rukun wudhu yang kita kenal 6. Ada niat. Mana di Al-Quran niatnya? Nggak ada niat di Al-Quran. Terus satu lagi selain niat, apa yang terakhir tuh? Tartib. Mana tartibnya? Nggak ada. Artinya yang menyebutkan wajib tartib dicari di hadis juga nggak bakal ada. Rasulullah mewajibkan tartib nggak bakal ada. Dicari di Al-Quran juga wajib tartib nggak bakal ada. Nah, ini bisa dirumuskan atau istimbat tadi bisa diambil oleh imam-imam mazhab. Kalau bukan orang-orang yang alim alamah yang pinter banget, nggak bakal bisa ambil rumusan-rumusan sampai jadi rukun wudhu, rukun sholat, nggak bakal bisa itu. 4 imam inilah yang sedang kita bahas di Tarikh Tashri. Ini adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar ahli Quran, ahli hadis, tapi juga ahli fikih, karena bisa istimbat hukum, bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, sumber hukum yang kedua. Qala al-Waqidi wa ghairuhu kana majlisu Malikin majlisa waqarin wa hilmin wa kana rajulan muhiban nabilan. Majlisnya Imam Malik, ini dikatakan oleh Imam Waqidi, majlisnya Imam Malik adalah majlis yang berwibawa dan penuh kasih sayang. Wa kana rajulan muhiban nabilan, Imam Malik adalah laki-laki yang berwibawa dan cerdas. Laisa fi majlihi syai'un minal mira'i wal lagati. Tidak ada dalam majlisnya sedikit pun perbantahan dan juga kekeliruan. Wala raf'a sautin, dan juga tidak ada yang berisik atau tidak ada yang mengangkat suara. Idza su'ila an syai'in, ketika ditanya Imam Malik tentang sesuatu, fa'ajaba sa'iluhu, maka beliau menjawab orang yang bertanya. Lam yakul lahu, dan beliau tidak mengatakan padanya min aina ra'aita hada, dari mana engkau berpendapat seperti ini. Jadi majlisnya Imam Malik itu majlis yang penuh wibawa, penuh kasih sayang, dan hampir bisa dikatakan lebih tenang gitu. Jadi bukan majlis yang kayak ILC apa? Iya, ya majlis yang ini yang debat, enggak. Jadi dengerin Imam Malik. Kemudian kalau ada tanya,
yang kemudian dijawab oleh Imam Malik itu. Dan nggak ada yang teriak-teriak atau nggak ada yang ngomong yang nggak sopan nih majelisnya Imam Malik. Memang Imam Malik terkenal sangat berwibawa. Imam Malik itu hadirin kalau lagi ngaji ganteng banget. Jadi benar-benar pakai minyak wangi. Kayak RW dah ya. Pakai minyak wangi, rambutnya disisir, pakai pakaian yang paling bersih. Ketika ditanya kenapa guru kok begitu, saya membaca ucapan-ucapan Rasulullah. Masa iya ucapan-ucapan Rasulullah saya baca sembarangan? Diperlakukan seperti Al-Quran, hadis. Saya membaca ilmunya Allah. Benar-benar sangat berwibawa ini Imam Malik. Majelisnya seperti itu. Oleh karenanya ketika sampai ke majelis Imam Malik itu karena berwibawanya tadi, wibawanya Imam Malik, kemudian juga majelisnya ini yang berwibawa, tidak ada yang bantah, tidak ada yang tanya. Kalau tanya pada Imam Malik dijawab udah selesai. Nggak ada yang apa alasannya guru, nggak ada yang begitu. Nggak ada yang kemudian bicara keras, nggak ada. Kan ada majelis-majelis yang manggil kadang-kadang kenceng banget ya. Manggilnya sih kiai, cuma manggil dari parkiran, kiai. Woi, Maaf ya, kiai, woi, amplopnya belum kemarin ya, saya lupa. Kenceng banget, di situ nggak ada. Benar-benar berwibawa Imam Malik. Wa kana lahu katibun qad nasakha kutubahu yuqul lahu habibun yaqra'u lil jama'ati falaysa ahadun mimman hadara yadnu minhu wala yanduru fi kitabihi wala yastafhimu haibatan wa idalan. Wa kana habibun idza akhtaha fataha alaihi malikun walam yakun yaqra'u kutubahu ala ahadin wa hadhihi hiya adatuhu wa hadhihi illa hiya adatuhu. Ada seorang pencatat bagi Imam Malik. Ini sebutannya Habib, sebutannya, bukan nama orang ini, bukan. Dia biasanya membacakan untuk jamaah kitab-kitabnya Imam Malik, dan juga tidak wala yastafihu muhaibatan wa ijalan, dan juga para hadirin, orang yang hadir ini tidak minta paham maksudnya apa itu penjelasannya tadi, enggak, diam aja semuanya diam, sam'an wa ta'atan. Dan kalau salah dibacain oleh semacam asistennya lah, mukrinya, dibacakan. Kalau salah baru Imam Malik mengoreksi, begitu aja, mengoreksi. Tidak ada yang membantah, diem begitu aja. Nah, kecuali kalau mukrinya atau asistennya Imam Malik kemudian ada kesalahan, baru Imam Malik berbicara di situ. Jadi bisa dikatakan majelisnya ini ya sangat khidmah. Jadi benar-benar diam, ya, benar-benar diam dan benar-benar sangat khidmah, dengerin apa yang dikatakan oleh si mukri, oleh asistennya ini Habib. Jadi tidak ada yang membantah dan tidak ada yang nanya maksudnya apa tuh guru tadi yang dibilang sama mukri, nggak ada, diam semuanya. Nanti giliran Imam Malik menjelaskan baru didengarkan oleh khalayak, oleh murid-muridnya. Illa anna Yahya bin Bakir dzakara annahu sami'al Muwatta min Malik 14 marratan wa zama anna akbaruha bi qiraati Malikin wa ba'daha bil qiraati alaihi. Hanya saja kalau tadi model pertama ada asisten yang tadi sebutannya sebagai Habib membacakan. Nah, kemudian Imam Malik hanya diam saja, jamaah juga diam aja. Nanti kalau ada kekeliruan baru oleh Imam Malik diluruskan. Begitu model pertama. Model kedua, ada juga sebagian murid Imam Malik, diantaranya Yahya bin Bakir. Yahya bin Bakir ini memang mendengar Imam Malik membaca Muwatta langsung, jadi nggak pakai asisten. Imam Malik membaca Muwatta langsung. Beliau Yahya bin Bakir ini termasuk murid Imam Malik yang terkenal mendengar Muwatta. Muwatta adalah kumpulan hadis Imam Malik yang sudah disusun babnya, bab fikih. Jadi mulai dari bab tohara, sholat dan seterusnya. Hadis-hadis itu hadis yang diterima oleh Imam Malik dari Imam Nafi atau dari Abi Zanad dan lain sebagainya. Ini namanya Muwatta. Ada kurang lebih sekitar 10.000 hadis. Sekitar 10.000 hadis di situ di Muwatta. Nah, ini beliau Yahya bin Bakir, muridnya Imam Malik ini mengatakan, saya mendengar langsung dari Imam Malik Muwatta.
Nah, ini model kedua, Imam Malik yang bacain. Kedua, kata Yahya bin Bakir, saya 14 kali mendengarkan langsung dari Imam Malik, dan kemudian saya juga pernah membaca Muwatta kemudian didengarkan oleh Imam Malik, kayak sorogan Bapak-bapak. Jadi bacain Imam Malik kemudian mendengarkan, kalau yang dikoreksi. Ini dua model ya sampainya mazhab Imam Malik kepada murid-muridnya. Ada banyak murid-murid dari Imam Malik, diantaranya tadi Yahya bin Bakir, kemudian Sufyan itu ada dua Bang Pian. Ada Sufyan Ats-Tsauri, muridnya Imam Malik juga. Ada dua Sufyan murid Imam Malik, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, itu muridnya Imam Malik juga. Kemudian ada Ibnul Munkadir, ini juga murid dari Imam Malik. Termasuk Imam Syafi'i, ini murid Imam Malik juga. Termasuk gurunya Imam Syafi'i yang merupakan muridnya Imam Abu Hanifah yang kemarin kita bahas, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Al-Farqad Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini juga selain berguru kepada Abu Hanifah, berguru juga kepada Imam Malik. Ini murid-murid Imam Malik yang terkenal, dan semua model ada datang ke majelisnya itu dengan model yang tadi kita sebutkan. Ada yang hanya sekedar mendengarkan, ada yang kemudian membaca Muwatta atau sorogan, dan lain sebagainya. Waqad akhadha anhul haditha katsirun min ajillatil muhadditsin, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.